Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita untuk edisi yang kesekian kalinya. Malam ini kita genrenya tasawuf. Di sekeliling kita, ini sering saya bilang ya, hati-hati memposisikan diri. Jangan-jangan kita berhadapan dengan orang yang dicintai oleh Allah, walinya Allah, temannya Allah. Ini saya ambil dari bab 73 dari 560 bab tentang level dan tingkatan para kekasih rahasia Allah. Uniknya, kadang-kadang walinya sendiri tidak ngerti kalau dia wali. Wali kalau ngerti dirinya wali, ini beban yang sangat berat, luar biasa. Jadi maka kadang-kadang Allah menjaga dirinya dengan dia sendiri tidak sadar kalau dia wali. Biasanya yang ngerti kalau dia wali, wali yang lain. Saya ngomong gini kamu gak usah GR, jangan-jangan aku wali. Kalau kamu merasa dirimu wali, berarti pasti kamu bukan wali. Rumusnya memang begitu. Ketika kamu merasa dirimu wali, berarti ada rasa tinggi dalam dirimu. Pasti kamu bukan wali. Lah iya Pak, saya ini tidak merasa diriku wali. Jangan-jangan saya wali, ya waduh. Jadi atribut, gelar, nama, level, tingkatan itu sama sekali tidak penting. Yang penting prosesnya, mujahadahmu, sulukmu, pendekatanmu pada Allah. Levelmu di mana, ahwalmu nyampe apa, tidak usah dipikir. Begitu kamu mikir, kira-kira aku ini makumnya sudah wali apa belum ya? Pasti tidak, sudah. Jadi yang ada di pikiranmu hanya Allah saja, bukan gelar keduniaanmu. Ini kan identifikasi dari Ibnu Arabi. Ya memang menangkapnya jangan pakai rasio, pakai intuisi. Saya bilang tadi Ibnu Arabi nulisnya dengan pengetahuan ilhamiah para kekasih Allah yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Inilah para insan kamil yang bikin dunia ini belum kiamat. Selama orang-orang ini masih ada, kiamat belum terjadi. Yang paling tinggi, kadang orang menyebutnya wali kutub, kelompok al-aktab. Kutub itu penghulu. Penghulu maksudnya kepala, bukan penghulu dalam arti yang mengijab kabulkan. Jadi yang paling tinggi. Ada orang-orang kekasih Allah yang levelnya wali kutub. Wali ini jumlahnya cuma satu. Meskipun nanti ketika meninggal ada gantinya. Ya nanti di narasinya Ibnu Arabi disebut beberapa yang sepengetahuan dia pernah menduduki makom sebagai wali kutub. Seperti Abu Yazid Bustami, Ahmad Ibnu Harun Rashid Ar-Rosidi, para khulafaur Rasyidin. Empat-empatnya bagi Ibnu Arabi itu wali kutub. Hasan bin Ali, gak usah tanya kenapa Husain gak masuk. Hasan ini dikenal memang perilaku kehidupannya sufistik. Hasan ini secara aklamasi diangkat sebagai khalifah, tapi diminta oleh Muawiyah dikasihkan. Karena bagi dia apa sih jabatan itu? Kalau dengan jabatan ini saya kasihkan umat Islam tentram, saya kasihkan. Umat Islam damai, saya kasihkan. Meskipun beliau meninggal diracun oleh istrinya sendiri. Itu Hasan. Kalau ulama, Umar bin Abdul Aziz. Di bawah Al-Aktab ada Al-A'immah. Kalau Al-A'immah isinya dua. Gelarnya Abdul Rabbi sama Abdul Malik. Dua orang wali. Kemudian level ketiga ada Al-Autad. Al-Autad itu artinya cagak, tiang, pasak. Al-Autad ini jumlahnya 4. Adanya di 4 penjuru mata angin, barat, utara, timur, selatan. Jadi di barat juga ada wali, jangan salah. Tidak cuma di timur. Ya entah siapa beliaunya kita tidak tahu. Porosnya ada di Ka'bah. Autad ini dalam catatannya Ibnu Arabi pernah di antara wali Autad ini perempuan. Gelarnya 4 orang ini ada Abdul Hayy, ada Abdul Halim, ada Abdul Qadir, dan Abdul Murid. Ibnu Arabi cerita, kami pernah ketemu orang di Maroko. Jadi seorang di antaranya tinggalnya di Maroko. Mereka tinggal di utara, di timur, di barat, di selatan bumi. Mereka yang menjaga keseimbangan.
Ada lagi wali abdal. Badal ini pengganti. Jumlahnya 7, menjaga 7 wilayah di bumi. Saya tidak tahu 7 wilayah itu pembagiannya bagaimana. Ada kategori pembagiannya sendiri. Nanti itu Ibnu Arabi cerita, ada orang bernama Abdul Majid bin Salamah tanya pada seorang wali abdal namanya Mu'adz bin Ashrah, gimana sampean kok bisa jadi wali abdal? Katanya dia jadi wali abdal itu yang pertama karena sering lapar, gemar beribadah di malam hari, suka diam dan mengasingkan diri. Bukan kita banget. Kita kebalikannya semua. Kalau kita suka makan-makan, kalau malam sukanya tidur, kemudian suka kalau ada rame-rame, pesta-pesta, banyak teman. Kebalikannya. Ada an-nuqaba. An-nuqaba ini, nakib itu artinya kepala kaum. Jumlahnya 12. Di antara cirinya wali nuqaba ini syariatnya kuat. Jadi patuh pada syariat, tapi juga dia bisa membaca pengetahuan-pengetahuan rahasia. Bahkan di antara karomahnya diceritakan Ibnu Arabi ada wali nuqaba yang bisa nebak ini jejaknya orang pintar apa orang bodoh. Dari jejaknya saja. Ada lagi wali nujaba. Kalau nujaba 8 orang. Dari akar kata najib. Cirinya disukai banyak orang. Di mana-mana disambut banyak orang. Meskipun yang bersangkutan tidak merasa bahwa dirinya wali. Yang mengingatkan bahwa dia wali adalah wali yang lain, yang derajatnya lebih tinggi. Wali kelompok nujaba ini jumlahnya 8. Tidak kurang, tidak lebih. Kalau satu meninggal akan diganti yang lain. Ada wali kelompok hawariyun. Hawari ini dari akar kata penolong. Hawariyun ini jumlahnya 1 setiap zaman. Kalau meninggal nanti diganti lagi. Nabi menyebut pernah bahwa hawarinya beliau adalah Zubair bin Awam. Berarti Zubair termasuk kategori wali hawari. Meskipun di sekeliling Nabi banyak sahabat-sahabat. Kalau Khulafaur Rasyidin kan tadi jelas walinya. Nah kalau ini Zubair bin Awam itu wali hawari, kelompok hawariyun. Ada Rojabiyun. Ini yang paling unik menurut saya di antara kategori-kategori yang lain. Rojabiyun ini dia jadi wali kalau bulan Rejab saja. Orang-orang ini biasanya di bulan Rejab dia akan jatuh sakit. Dan saat dia sakit dia akan dapat banyak sekali ilham, banyak sekali isyarat dari Allah. Sampai nanti akhir bulan. Kalau bulan Rajab selesai dia. Cuma ya dengan bekal wawasan ilhamiah yang sangat banyak yang diperoleh saat dia sakit di bulan Rejab. Ya meskipun kalau kalian besok bulan Rejab sakit, tidak usah mikir, wah iki aku ya arep dadi wali ini Rejab-Rejab kok pilek. Wah ini jangan-jangan saya wali Rojabiyun. Tidak di situ. Wali-wali Rojabiyun ini juga banyak yang tidak paham kalau dirinya wali. Cuma dia nanti akan banyak sekali dapat petunjuk dari Allah yang datangnya di bulan Rejab ini. Nanti bulan Rejabnya pergi, sudah kembali seperti sedia kala. Kayak orang biasa, normal. Ada kelompok Khotamiyun. Ibnu Arabi sendiri bilang bahwa akulah penutup para wali. Dia pernah bilang begitu. Itu menunjukkan bahwa dia termasuk jenis Khotamiyun. Jumlah ini hanya ada seorang. Dan setelah wali Khotamiyun ini terus Nabi Isa datang. Wali yang terakhir. Ini jenis wali Khotamiyun. Selanjutnya masih panjang sebenarnya. Ada sekelompok manusia kekasih Allah yang misterius namanya Rijalul Ghaib. Jumlahnya 10 orang di setiap masa. Orang ini cirinya biasanya lembut, lemah lembut, jasmani rohaninya. Kalau ngomong tidak bisa ngomong keras. Orangnya misterius, tidak banyak orang kenal. Kecuali mereka memperkenalkan dirinya. Ya karena misterius, jarang orang ngerti. Ada Rijalul Quwah Al-Ilahiyah. Kalau Rijalul Quwah Al-Ilahiyah jumlahnya 8.
Cirinya wali di kelompok ini adalah orang-orang ini cirinya adalah tegas, bukan keras ya. Jadi kukuh pada kebenaran. Katanya Ibnu Arabi, di kota Fes, Maroko, ada orang namanya Abu Abdullah Al-Daqqaq. Dia salah seorang wali yang masuk Rijalul Quwah Al-Ilahiyah. Terus ada Rijalul Hanan wal Atfil Ilah. Orang-orang ini dikenal sebagai para pecinta Tuhan. Jumlahnya 15 orang. Cirinya sangat penyayang terhadap sesama. Terus ada Rijalul Haibah wal Jalal. Jumlahnya 4 orang. Orang-orang ini orang luar biasa, cuma tidak ada yang kenal di bumi. Orang-orang ini terkenalnya di langit, populer di kalangan malaikat. Cirinya lemah lembut, dan orang akan tunduk kalau ketemu dia, tanpa dia menundukkan. Orang sungkan sendiri kalau berhadapan dengan wali ini. Ibnu Arabi pernah ketemu di Damaskus, katanya Ibnu Arabi di Futuhat. Terus Rijalul Fathi, jumlahnya 24. Ini orang yang bisa mengakses informasi-informasi rahasia anytime. Orang yang ilmu laduninya kuat tentang apapun. Terus ada Rijalul Ula, jumlahnya 7 orang. Orang-orang ini yang levelnya tinggi. Jadi mereka bisa mondar-mandir di banyak alam, termasuk di alam malakut. Tidak usah kamu kejar, alam malakut kayak gimana, belum nyampe. Terus Rijalul Tahtil Asfal, mereka ada di bawah bumi. Ini bahasa simbolik ya. Di bawah bumi berarti tidak ada orang yang tahu. Jumlahnya 21. Tidak ada orang tahu karena mereka mendedikasikan hidupnya untuk selalu berada di hadapan Allah. Terus Rijalu Imdadil Ilah wal Kaun. Ini orang yang selalu mendapat karunia ilahi. Jumlahnya tidak lebih dari 3 orang. Ini orang yang butuh apa saja pasti dikasih oleh Allah. Dan mereka tidak pernah mikir dirinya. Kebutuhan mereka adalah kebutuhan manusia sekelilingnya. Dan setiap kali dia mohon sesuatu, minta sesuatu, pasti dikasih oleh Allah. Ada ilahiyun, rohmaniyun. Ini manusia penyayang. Jumlahnya 3 di setiap masa. Karakternya agak mirip Wali Abdal, katanya Ibnu Arabi. Ada Rijalul Istitolah. Mereka juga kelompok yang selalu dapat pertolongan. Cuma jumlahnya 1. Cirinya lagi mereka ditakuti, yang membedakan dengan wali sebelumnya. Terus Rijalul Ghina Billah, jumlahnya 2. Orang-orang yang kaya raya karena Allah dan tidak butuh bantuan siapapun. Dari Rijalu Ainit Tahkim wal Zawaid, jumlahnya 10. Cirinya rajin ibadah. Mereka juga kekasihnya Allah. Ada Rijalul Istiqoq, orang yang selalu rindu dengan Allah. Karena selalu rindu dengan Allah, di antara cirinya adalah senang sekali sholat. Gak boleh ada waktu lowong, sholat aja. Karena sholat itu ketemu sama Allah. Kenapa dia rajin sholat? Karena dia sangat cinta sama Allah. Ketemu sama yang dicintai itu kan senang. Maka dia ingin ketemu terus. Ada kelompok Al-Mulamatiyah. Ini cirinya hati-hati dalam syariat. Dasar hidupnya adalah khauf pada Allah, takut keliru. Ini kelompok Mulamatiyah, jumlahnya tidak terbatas, banyak, sesuka Allah. Bisa sedikit, bisa banyak. Terus ada kelompok Fuqara. Al-Fuqara ini orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, memposisikan dirinya rendah di hadapan Allah. Ada kelompok As-Sufiyah, jumlahnya juga tidak terbatas. Cirinya takholak bi ahlakillah, keluhuran budi. Ada kelompok Al-Ibad, cirinya suka beribadah. Ada kelompok Az-Zuhad, cirinya meninggalkan keramaian dunia. Atau seandainya ada di tengah dunia, mereka tidak lagi terikat, tidak lagi melekat dengan dunia.
Ada yang unik, rijalul ma'i. Biasanya mereka ini ada di pinggir-pinggir sungai atau laut. Kamu bisa komparasikan dengan Sunan Kalijogo. Mereka tidak banyak dikenal karena memang suka mengasingkan diri. Jadi ada cerita katanya satu ketika Syekh Abu Sa'ud As-Sibli sedang ada di pinggir sungai Dajlah. Terus dia tanya sambil lihat air, dia, kira-kira ada enggak ya makhluk Allah, wali Allah yang beribadah di dalam air. Tiba-tiba muncul dari dalam air bilang, ada wahai Abu Sa'ud. Orang-orang ini biasanya bisa meramal terjadinya bencana. Mungkin kalau mau ada tsunami, kalau mau ada bencana, orang-orang yang di pinggir sungai mungkin ada yang ngasih informasi tanpa mereka sadari. Dari kelompok Rijalul Ma. Ada Al-Afrod. Al-Afrod ini wali yang kedudukannya tinggi. Di antaranya Syekh Muhammad Al-Awani, temannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada Al-Umana. Ini orang-orang yang mendapat amanah, para pejabat misalnya, itu kan Al-Umana, tapi mereka wali makomnya. Nabi bilang misalnya Abu Ubaidah. Ada Al-Qurra, wali yang muncul dari kalangan pecinta Al-Quran. Pecinta itu levelnya berarti melampaui sekedar pembaca dan penafsir. Ada Al-Ahbab, jumlahnya tidak terbatas. Mereka cirinya rajin ibadah, tapi bukan ibadah yang formal, tapi ibadah yang didasari cinta. Ada Al-Muhaddasun. Al-Muhaddasun ini orang yang selalu dapat ilham dari Allah. Ada Al-Akhilla, sama cirinya, ibadah yang didasari cinta. Ada Al-Samro. Al-Samro ini unik, cirinya kulitnya hitam, tapi manis, tapi wali. Kalau kali kan hitam, manis juga ndak, apalagi wali. Jumlahnya tidak terbatas. Jadi ada wali hitam manis namanya As-Samro. Ada Al-Wirosah. Ini para ulama. Jadi pewaris para nabi. Cirinya ibadah tidak hanya yang wajib-wajib, suka dengan yang sunnah dan tidak suka keramaian. Itulah level-level gelar-gelar para insan kamil, para wali dari Ibnu Arabi.